Yesaya 12 ayat 2, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Saya baca di dalam terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup. Lihatlah, Allah telah datang untuk menyelamatkan aku. Aku akan mempercayai Dia dan tidak akan takut. Karena Tuhan Allah lah kekuatanku dan puji-pujianku. Dialah keselamatanku. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dari nats firman Tuhan ini, kita akan membahas bersama sebuah tema, yaitu berpegang teguh pada janji Tuhan. Berpegang teguh pada janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita pikirkan sangat penting, karena apa yang kita pegang itu akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap dunia. Ketika kita memulai hari baru, melangkah di hari yang baru. Sebagai orang percaya, marilah saya mengajak kita untuk kita memikirkan janji-janji Tuhan. Kita mulai mengenali bahkan berkat-berkat Tuhan di masa-masa yang tidak pasti, di masa-masa sukar sulit. Orang berkata mungkin tahun ini akan penuh dengan kesulitan. Tetapi percayalah, kita akan mengenal berkat-berkat Tuhan dalam situasi tersebut. Percayalah bahwa Tuhan akan menebus duka cita kita saat ini, akan memperlengkapi kita untuk melangkah maju dalam iman dan terus berjuang. Sehingga kita tidak perlu takut dengan kabar yang menakutkan, kabar ketidakpastian. Karena kita melangkah berpegang teguh kepada janji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat kita melangkah maju di hari yang baru ini, renungkanlah beberapa janji Tuhan. Dan biarlah janji itu boleh mengubah cara berpikir kita, cara pandang kita. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Tuhan berjanji Tuhan akan menopang kita. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Melangkah hari yang baru, kita melangkah dengan berpegang teguh kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Yang kedua, damai sejahtera Allah akan menjaga hati kita. Damai sejahtera surgawi akan memberikan ketenangan kepada kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sehingga kita menjadi pribadi yang tenang menghadapi segala persoalan, tantangan, ujian kehidupan. Kemudian yang ketiga, Allah bergirang karena kamu dengan sukacita. Sefanya pasal 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Tuhan bersukacita ketika saya dan Bapak Ibu Saudara hidup di dalam takut akan Tuhan, mengandalkan kasih karunia dan pemeliharaannya. Menyenangkan hati Tuhan ketika kita hidup dalam kebenaran firman. Kita hidup di dalam taat dan tunduk kepadanya. Yang keempat, Tuhan akan mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kita lalui. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Tidak ada sukacita lebih besar ketika hari ini engkau mau membuat keputusan-keputusan dalam hidupmu. Mintalah petunjuk dan pimpinan Tuhan. Dia akan menunjukkan jalanmu. Dia akan menunjukkan jalan yang terbaik bagi engkau. Yang kelima, Allah adalah perlindungan dan kekuatanmu, penolong bahkan pada saat dibutuhkan. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Waktu engkau susah, engkau sedang dalam pergumulan, percayalah Tuhan patut diandalkan. Manusia bisa meninggalkan kita, tapi Dia berjanji bersama-sama dengan kita. Yang keenam, dalam segala hal kamu lebih dari seorang pemenang karena Allah mengasihimu. Roma pasal 8 ayat yang ke-37.
Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalau kita dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ibaratnya hidup ini dalam sebuah pertandingan, ya, maka Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Bahkan kita lebih daripada pemenang, karena Dia mengasihi kita. Dia punya perhatian kepada kita. Yang ketujuh, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan kita. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar kepada mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Manusia bisa membiarkan kita, bahkan mendorong menjatuhkan kita. Manusia bisa meninggalkan kita, tetapi Tuhan berjanji untuk bersama-sama dengan kita. Bagi setiap kita yang tentu percaya dan taat kepadanya. Yang kedelapan, kasih Allah yang sempurna akan melenyapkan ketakutan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih Allah sempurna, maka Allah akan memberikan kita kekuatan untuk melangkah. Dia menjagai kita, melindungi kita. Yang kesembilan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, ya, tidak ada yang dapat memisahkan kasih Tuhan kepada kita. Ini suatu janji yang menenangkan. Kita akan dikasihi, dicintai. Walaupun mungkin manusia meninggalkan kita, tapi kasih Allah yang sempurna akan datang merangkul, memeluk kita. Dan yang terakhir, yang ke-10, ingat, Tuhan belum selesai dengan engkau. Tuhan belum selesai dengan engkau. Tuhan belum selesai dengan engkau. Dia punya rancangan yang indah. Filipi pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, jangan putus asa. Mari melangkah di hari yang baru dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan berpegang teguh kepada janji-janjinya. Maka kita akan menjadi pribadi yang kuat, kita akan menjadi pribadi yang teguh, karena kita tahu kita tidak berjalan sendiri. Ada Dia Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita melangkah di hari yang baru ini dengan berpegang teguh kepada janji firman-Nya, dan kita hidup di dalam ketaatan kepadanya, dan engkau akan melihat penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidupmu. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.